Para mahasiswa yang saya kasihi, hari ini kita akan memulai perkuliahan yang ke-9. Kita akan membahas mengenai agama Konghucu. Setelah 2 minggu, kita berturut-turut membahas yang pertama agama Hindu, lalu agama Buddha, dan sekarang kita membahas mengenai agama Konghucu. Mengapa kita membahas agama Konghucu? Karena saya melihat bahwa keyakinan atau agama Konghucu banyak dipercaya oleh saudara kita yang berlatar belakang etnis Tionghoa. Dan di kelas kita banyak sekali mahasiswa yang memang berlatar belakang Tionghoa. Sedikit tidaknya kita coba memahami mengenai keyakinan dan kepercayaan dari agama Konghucu. Untuk itu saya akan menguraikan mengenai agama Konghucu ini menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan latar belakang berdirinya agama Konghucu, serta kita berbicara tentang kehidupan Kung sebagai pendiri dari agama Konghucu. Setelah itu, bagian kedua, kita membahas mengenai pemahaman atau ajaran utama daripada agama Konghucu. Mari kita akan membahas bagian yang pertama terlebih dahulu. Kita akan dibawa untuk mengenal lebih jauh tentang sejarah dan latar belakang mengenai berdirinya agama Konghucu. Saudara-saudara, bahwa Konghucu itu berdiri di Cina, berbeda dengan agama Hindu dan agama Buddha yang berdiri lahir di India. Tetapi kalau kita melihat mengenai agama Konghucu yang lahir di Cina, di sini dikatakan bahwa Konghucu itu disebut sebagai guru pertama karena martabatnya jauh lebih tinggi dari guru yang lain. Kung sendiri secara terbuka memperkecil arti pembaharuan yang telah dilakukannya untuk Cina dengan menyebut dirinya sebagai pencinta barang antik. Kung lahir tahun 551 sebelum Masehi di Kabupaten Lu, sekarang di Provinsi Shantung. Kung meninggal tahun 479 sebelum Masehi dalam usia 73 tahun. Keluarga atau orang tuanya itu sangat sederhana. Waktu muda, Kung tidak mempunyai kedudukan di dalam masyarakat. Ayahnya meninggal saat Kung berusia 3 tahun, sehingga pendidikannya dibiayai oleh sang ibu yang berekonomi juga tidak terlampau baik, karena Kung memang lahir dari keluarga yang sangat miskin. Oleh sebab itu, ia memenuhi kebutuhan keuangan dengan mencari nafkah sendiri, yaitu sebagai pekerja kasar. Kung menyelesaikan sekolahnya dengan waktu singkat dan sangat baik, karena Kung memang tergolong anak yang cerdas dan pintar. Sejak usia 15 tahun, Kung memusatkan perhatian pada ilmu pengetahuan. Dalam usia 20 tahunan, Kung telah menjadi guru privat setelah menjadi pegawai dalam beberapa jabatan di pemerintahan yang tidak terlampau penting atau berarti, dan yang dicatat bahwa hidup pernikahan Kung dicatat di dalam sejarah kurang begitu berhasil. Nah, saudara, penderitaan dan kemiskinan yang dialami oleh Kung sejak masa muda menyebabkan Kung mempunyai ikatan dengan orang banyak, yaitu orang-orang yang memang berlatar belakang orang-orang sederhana, orang-orang miskin, orang-orang marginal. Dan ini membentuk pemahaman serta pemikiran yang begitu sangat demokratis kalau kita lihat daripada ajaran atau daripada keseluruhan filsafat-filsafat yang dia sampaikan. Nama baik
serta kebijakan hidupnya tersebar dengan cepat dan menarik sekelompok pengikut yang bersemangat. Jadi Kung muda, dalam usia yang begitu sangat muda, dia sudah mengajarkan banyak ajaran-ajaran kebajikan, dan ini rupanya menarik perhatian banyak orang, sehingga banyak kelompok yang mengikut dan bersemangat untuk belajar kepada Kung. Tujuan hidup Kung adalah menjadi pejabat pemerintah, karena menurutnya teori-teorinya tidak akan langgeng sekiranya tidak disalurkan dalam kehidupan nyata melalui pemerintahan. Dan Kung memang berusaha untuk menjadi pegawai pemerintahan. Tetapi Kung gagal menjadi seorang politisi di dalam pemerintahan karena harapannya terlampau besar. Namun Kung merupakan salah satu guru terbesar yang pernah hidup di dalam dunia ini. Sewaktu diceritakan kepada Kung mengenai pertambahan penduduk di negeri atau di negara Wei dan apa yang harus diperbuat Kung menjawab demikian. Perkaya mereka, kemudian didiklah mereka. Sambil menambahkan dengan dia mengeluh, ya, dikatakan demikian keluhannya. Sekiranya ada seorang pangeran yang mempekerjakan saya, dalam tempo 12 bulan sudah dapat dihasilkan sesuatu, dan dalam tempo 3 tahun seluruhnya sudah selesai secara tuntas. Kung mampu mengajar sejarah, syair, ilmu pemerintahan, dan dia juga memiliki kehidupan yang baik. Dia sopan dan dia ahli dalam bidang matematika, musik, pengajaran agama, dan olahraga. Jadi boleh dibilang Kung ini memiliki skill dan keahlian yang begitu banyak, saudara. Ya, dia tidak hanya menguasai sejarah, syair, ilmu pemerintahan, tetapi juga dia menguasai matematika, musik, mengenai ajaran agama maupun olahraga. Selalu dalam bersikap, Kung senantiasa bersikap informal dan tidak kelihatan bahwa dia sedang memberikan kuliah, ya, karena di dalam cara penyampaiannya begitu sangat bersahabat dan merangkul banyak orang, sehingga tidak mendapatkan kesan dia menguliahi atau menggurui. Melainkan Kung senantiasa berbicara mengenai masalah-masalah yang diajukan oleh murid-muridnya. Mengutip bahan bacaan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu metode yang biasa dipakai oleh Kung di dalam dia mengajar tentang ajaran-ajaran yang dia sampaikan kepada orang-orang yang mengikutinya. Harapan besar Kung terhadap para muridnya, karena beliau beranggapan bahwa mereka diterima sebagai murid, adalah menata kembali seluruh tatanan masyarakat. Masalah yang dihadapi Kung saat itu yakni adanya anarkis sosial. Yang pertama, runtuhnya kekuatan dinasti Zhou, akibatnya kaum bangsawan saling bersaing. Yang kedua, orang melakukan apa yang dipandangnya baik. Yang ketiga, peperangan dalam negeri yang tidak pernah selesai atau tuntas, ya, melainkan terus terjadi. Yang keempat, Kung berhadapan dengan ancaman serbuan musuh sebagai bukti dari perbuatan yang berani. Nah, itu kira-kira anarkis sosial yang dialami pada masa Kung hidup. Dan yang lain, yaitu anarkis sosial yang kelima, bagaimana seorang bangsawan akan mengirimkan perbekalan kepada pasukan penyerbu, ya. Jadi ada permainan rekayasa, ya, untuk kepentingan pribadi. Dia menciptakan konflik yang terjadi secara horizontal. Yang keenam, untuk membuktikan bahwa pasukannya pemberani dan tidak dapat diintimidasi, seorang bangsawan akan mengirimkan beberapa utusan kepada orang-orang yang pemberani di kalangan musuhnya itu, dan memenggal leher mereka sendiri di hadapan musuh mereka.
Jadi ini cara yang dilakukan oleh orang-orang pada masa lampau untuk meruntuhkan mental lawan dengan dia mengirim seseorang untuk dia bunuh diri dengan cara memenggal kepalanya sendiri untuk membuktikan bahwa musuh yang mereka hadapi adalah musuh yang tidak takut mati. Dan ini salah satu cara untuk meruntuhkan mental lawan dengan mengirim orang-orang yang berani bunuh diri di hadapan banyak orang, yaitu musuh mereka. Yang dilakukan Kung terhadap kebudayaan di Cina, ya, yaitu memilah yang telah lewat, lalu menggarisbawahi dan mengurangi dan membuang, ya, di sana menata dan memberikan catatan terus-menerus. Dan yang terakhir, menjernihkan konsep-konsep kebudayaan bangsanya. Itulah bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang sejarah berdirinya Konghucu, serta juga berbicara mengenai sedikit kehidupan tentang Konghucu atau yang kita sebut dengan Kung. Nah, sekarang pada bagian kedua kita akan membahas masalah konsep ajaran utama Konghucu atau teologi daripada ajaran Konghucu. Konsep pemahaman ajaran utama Konghucu itu ada 5 istilah kunci yang perlu kita pahami untuk kita memahami tentang Konghucu atau Confucius, ya. Yang pertama yaitu ajaran disebut Zen. Zen secara etimologis terbentuk dari 2 huruf Cina untuk menggambarkan manusia dan 2 untuk menamakan hubungan ideal yang seharusnya terjadi di antara manusia. Kata ini diterjemahkan berhati manusia. Jadi Zen itu diterjemahkan yaitu berhati manusia. Itu ajaran Kung, ya. Yang pertama, Zen adalah kebajikan dari segala kebajikan. Sedemikian tingginya kebajikan ini sehingga harus berhati-hati dalam membicarakannya. Ya, jadi dia membicarakan tentang Zen, kebajikan, kita tidak boleh sembarangan. Kita harus berhati-hati. Itu ungkapan dari Konghucu. 5 istilah kunci ajaran Konghucu yang kedua setelah Zen yaitu Chunchu. Artinya kemanusiaan yang benar, manusia sempurna dan kemanusiaan yang terbaik, ya. Chunchu itu artinya kemanusiaan yang benar, manusia yang sempurna dan kemanusiaan yang baik. Chunchu artinya yaitu seorang yang merasa berkecukupan. Ia bersikap tenang dan terhadap kehidupan secara keseluruhan ia mempunyai sikap bagaikan seorang tuan rumah yang memahami lingkungannya secara sedemikian rupa sehingga benar-benar bersikap tentram. Ia dapat mengerahkan seluruh perhatiannya untuk menenteramkan orang lain, ya. Chunchu juga mengandung makna karena ia tidak memerlukan apapun juga, maka segala yang lain dibuang. Ia menghayati sifat sebagai tuan rumah yang ideal karena ia telah sampai pada tingkat di mana ia merasa menyatu dengan seluruh alam semesta. Itu arti dan makna ajaran utama yang kedua, yaitu Chunchu. Dan Chunchu sendiri juga mengandung arti pendekatan terhadap orang lain, bukan dalam rangka apa yang akan diperolehnya dari orang tersebut, melainkan apa yang dapat diperbuatnya untuk melayani kepentingan orang tersebut, ya. Itu ajaran yang kedua, ya, Chunchu. Ajaran yang ketiga dari konsep teologi Konghucu yaitu yang disebut dengan Li. Li mempunyai 2 arti, yaitu pertama adalah artinya kesopanan.
yaitu cara bagaimana seharusnya segala sesuatu harus dilakukan, ya. Jadi Chun Tzu itu segala sesuatu bagaimana kita li itu artinya bagaimana tata krama sopan, ya, di dalam kehidupan, bagaimana kita harus bersikap, itu li, ya. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan ibadat, ya. Li berkaitan dengan ibadat, bahwa keseluruhan hidup pribadi seorang telah ditata di dalam suatu ritus yang kaya, cermat, dan penuh dengan upacara. Hidup seluruhnya telah diatur, setiap langkah dalam perjalanan hidup ini telah ditentukan, sehingga tidak ada lagi peluang ataupun kebutuhan atau perbaikan. Setiap perbuatan sudah ada polanya, mulai dari cara kaisar melakukan upacara sampai kepada cara melayani tamu, ya, menyuguhkan teh kepadanya. Jadi li ini mengajarkan bagaimana kita melakukan satu kegiatan atau satu cara di dalam kita berinteraksi dengan orang lain dalam momen-momen tertentu, ya, dalam kita menghadapi tamu, lalu juga bagaimana sikap kita di dalam berinteraksi secara sosial dengan sesama. Yang keempat dari ajaran Konghucu yaitu T. T secara harfiah berarti kekuatan, khususnya kekuatan untuk memerintah, ya, kekuatan untuk memerintah manusia. Kung tidak setuju dengan tesis kaum realis bahwa satu-satunya pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang menggunakan kekerasan fisik. Jadi memang di ajaran Konghucu tidak diajarkan mengenai konflik atau kekerasan secara fisik. Semuanya harus berjalan dengan harmonis dan damai, ya. Oleh sebab itu Kung tidak setuju dengan kaum realis yang menggunakan represif di dalam melaksanakan pemerintahannya, artinya menggunakan kekerasan, ya, untuk bisa membawa rakyat itu menjadi menurut begitu. Lalu yang berikut, saudara, pemahaman dari T yaitu kekuasaan negara harus berdasarkan pada penerimaan yang luas di kalangan rakyat terhadap kehendak negara. Jadi T ini sebenarnya boleh dikatakan suara dari bawah, bukan dari top down, tetapi bottom up. Bagaimana suara rakyat didengar oleh negara dan negara menangkap apa yang menjadi kehendak dan keinginan daripada warga atau rakyatnya. Nah, itu konsep yang keempat. Dan konsep yang terakhir dari ajaran Kung yaitu apa yang disebut dengan Wen, ya. Wen itu berhubungan dengan seni perdamaian yang berlawanan dengan seni perang kaum realis, bahwa kemenangan akan diperoleh negara yang mempunyai tentara yang paling besar. Tetapi Kung berpendapat bahwa kemenangan akhir terletak kepada negara yang mengembangkan Wen paling tinggi, ya. Mengembangkan Wen paling tinggi. Jadi bukan bergantung kepada pasukan atau bala tentara atau orang-orang dipersiapkan atau prajurit, tetapi yang paling penting dalam Wen itu yaitu di dalam berperang itu kita harus menguasai strategi dan seni, ya, sehingga itu yang paling ditekankan, ya, di dalam ajaran Konghucu. Nah, peradaban yang paling mulia yaitu negara yang mempunyai kesenian yang paling halus, filsafat yang paling mulia, syair yang paling hebat, dan membuktikan lewat realisasi bahwa watak moral dari suatu lingkungan itulah yang memberikan kemuliaan kepadanya. Sekali lagi, dalam ajaran Kung yang terakhir yaitu Wen menekankan
bahwa watak atau moral dari suatu lingkungan itulah yang memberikan kemuliaan kepadanya. Demikian mengenai sedikit tentang ajaran Konghucu yang kita sudah bahas. Yang pertama kita membahas mengenai sejarah berdirinya Konghucu serta tokoh pendirinya, yaitu yang disebut dengan Kung. Lalu yang bagian kedua kita memahami tentang 5 ajaran utama daripada Konghucu. Kiranya apa yang saudara pelajari mengenai agama Konghucu ini sedikit tidaknya saudara dapat memahami mengenai apa yang diyakini, dipercaya oleh orang-orang yang beragama Konghucu. Demikian kuliah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita yang ke-9. Sampai berjumpa pada minggu depan dalam perkuliahan yang ke-10. Kita akan membahas agama yang keempat, yaitu agama Islam. Kiranya saudara-saudara semakin hari semakin memahami mengenai konsep-konsep serta ajaran utama dari agama-agama besar yang ada di dunia, khususnya agama-agama yang diakui di Indonesia. Dan ini akan memungkinkan kita dapat berinteraksi dengan baik sehingga kita dapat melihat agama yang ada di Indonesia ini itu sebagai satu kekayaan. Dengan demikian kita akan semakin hidup secara inklusif, artinya terbuka untuk dapat menerima agama lain setara dengan agama yang kita yakini, dan kita tidak menganggap diri kita eksklusif. Artinya eksklusif menganggap bahwa keyakinan kita itu yang paling baik, yang paling benar, sehingga orang lain harus mengikuti kehendak kita. Itu yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 29. Kiranya apa yang menjadi pembelajaran kita di dalam perkuliahan kita ini akan membawa kita semakin dewasa untuk kita hidup sebagai warga negara yang memiliki keyakinan dan agama di dalam agama yang kita percaya. Terima kasih, sampai jumpa pada minggu yang akan datang.